Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 203111197. Di sini kita akan belajar bersama tentang bayi tabung atau inseminasi buatan. Secara umum, inseminasi buatan atau yang biasa kita kenal sebagai bayi tabung itu memiliki dua teknik. Yang pertama yaitu fertilization in vitro atau FIV dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri diproses di vitro atau tabung. Setelah terjadinya pembuahan lalu ditransfer di rahim istri. Kemudian teknik yang kedua yaitu gamet intrafellopian tuba atau GIFT dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri. Setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur atau tuba falopi. Nah, perbedaannya itu terdapat pada peletakannya atau transfer. Yang teknik pertama itu ditransfer di rahim istri, kemudian yang teknik kedua itu ditanam di saluran telur atau tuba falopi. Nah, bisa kita amati proses dari bayi tabung atau inseminasi buatan. Itu yang pertama ada induksi ovulasi, kemudian pengambilan sel telur, kemudian yang ketiga itu pengambilan sperma, yang selanjutnya itu ada fertilisasi atau pembuahan, kemudian terjadilah embrio yang kemudian ditransfer sehingga akan ada lanjutan atau pasca prosedur. Mengenai bayi tabung atau inseminasi buatan ini telah menjadi perbincangan di ormas-ormas Islam ataupun para ulama-ulama besar di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamar tahun 1980 yang mengharamkan bayi tabung dengan donor sperma. Yang kedua yaitu Lembaga Fikih Islam OKI atau Organisasi Konferensi Islam dalam Sidang Aman tahun 1986 yang membahas tentang beberapa teknik inseminasi buatan dan mengharamkan bayi tabung dengan sperma dan atau ovum donor. Yang ketiga, Vatikan pada tahun 1987 yang mengecam keras pembuahan buatan bayi tabung, ibu titipan, dan seleksi jenis kelamin anak karena dipandang tak bermoral dan bertentangan dengan harkat manusia. Kemudian yang terakhir ada Kartono Muhammad, Ketua IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, yang memberikan informasi yakni bayi tabung pertama di Indonesia lahir sekitar bulan Mei, dengan harapan masyarakat Indonesia bisa memahami dan menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan atau ovum berasal dari pasutri sendiri. Kemudian bagaimana hukum inseminasi buatan menurut hukum Islam? Nah, sebenarnya Islam membolehkan adanya inseminasi buatan dengan catatan sel sperma dan atau ovum berasal dari pasutri yang sah dan tidak ditransfer ke rahim wanita lain, termasuk istri yang lain atau istri poligami, dan memang benar-benar diperlukan agar dapat memiliki keturunan. Dalam hal ini, yaitu kondisi terpaksa atau darurat, sesuai dengan kaidah hukum fikih Islam. Al-hajatu tangzila mangzilatad darurah wad-daruratu tubihul mahdurat. Yang artinya hajat atau kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa. Padahal keadaan darurat atau terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang. Yang selanjutnya yaitu dalil pelarangan inseminasi buatan dengan donor. Yang pertama dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Yang kedua yaitu Quran Surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Meski kedua ayat ini tidak langsung merujuk kepada pelarangan inseminasi buatan dengan donor, namun melakukan inseminasi buatan atau bayi tabung dengan donor ini menjadi salah satu bentuk pengingkaran terhadap ayat ini, ataupun sebagai bentuk ketidaksyukuran, yang mana Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna dan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhiri an yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi." Tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya, yakni sperma, pada tanaman orang lain, yakni vagina istri orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud Tirmidzi yang dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Nah, dalam hadis ini yang dimaksud menyiramkan airnya di sini yang dimaksud adalah sperma. Kemudian pada tanaman orang lain, ini diartikan sebagai rahim atau vagina seorang perempuan. Mengapa hal ini dilarang? Karena ini termasuk zina apabila tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Kemudian, kaidah fikih Islami. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari madorot atau bahaya harus didahulukan atas mencari atau menarik maslahah atau kebaikan. Pemakluman inseminasi buatan dengan donor sperma maupun ovum mendatangkan lebih banyak madorot daripada maslahahnya atau kebaikannya. Inseminasi buatan ini dapat membantu pasangan suami istri untuk bisa memiliki keturunan meski pada awalnya mempunyai hambatan ataupun kekurangan yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan. Namun, di sisi lain ada mafsadah yang lebih besar. Yang pertama yaitu percampuran nasab, di mana dalam Islam nasab ini sangat dijaga kesuciannya. Karena nasab ini berhubungan dengan kemahroman dan juga pembagian harta waris atau mawaris. Yang kedua yaitu bertentangan dengan sunatullah, yang mana seharusnya suami istri ini seharusnya bisa melakukan dengan yang semestinya untuk dapat memiliki keturunan. Kemudian yang ketiga yaitu tergolong zina jika percampuran sperma dan ovum tidak ada dasar hubungan pernikahan yang sah. Nah, ini terjadi jika inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara donor. Kemudian yang keempat yaitu anak hasil inseminasi buatan dapat menjadi konflik, terutama yang berasal dari bantuan donor. Mengapa bisa menjadi konflik? Karena jika berasal dari bantuan donor, itu bisa dimungkinkan bahwa sifat ataupun fisik dari bayi yang akan lahir itu bisa berlainan dengan ibu ataupun ayah yang asli, sehingga memiliki perbedaan yang menjadikan itu sebuah permasalahan baru. Kemudian yang kelima,
anak hasil inseminasi buatan yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui nasabnya. Dan yang keenam, bayi tabung tanpa proses kasih sayang yang alami atau natural, terutama bayi tabung lewat ibu titipan, tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami, sehingga dapat tercermin makna dari Quran Surah Al-A'qaf ayat 15. Kemudian bagaimana status anak hasil inseminasi buatan dengan donor sperma atau ovum menurut hukum Islam? Nah, menurut hukum Islam, jika inseminasi buatan dilakukan dengan donor sperma maupun ovum, itu dianggap tidak sah atau statusnya sama dengan anak hasil zina. Berdasarkan dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dengan tetap memperhatikan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 8F, Pasal 29 Ayat 2, dan Pasal 37 yang juga menerangkan mengenai perkawinan. Dari pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak diizinkannya inseminasi buatan dengan sperma atau ovum donor karena tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan bangsa Indonesia yang religius. Sehingga perlu adanya tambahan penjelasan pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tersebut mengenai adanya teknologi bayi tabung atau inseminasi buatan dengan donor atau dengan transfer embrio ke rahim ibu titipan. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah kita pelajari bersama, dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, yaitu inseminasi buatan dengan sel sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain diperbolehkan dalam Islam. Jadi, inseminasi buatan ataupun bayi tabung ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua yaitu inseminasi sperma atau ovum donor diharamkan. Bahkan dihukumi sama seperti zina. Yang kemudian, pemerintah hendaknya melarang berdirinya bank nuftah sperma dan ovum untuk pembuatan bayi tabung, sebab bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga dengan norma agama dan moral. Dan yang terakhir, pemerintah hendaknya hanya mengizinkan dan melayani permintaan bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami istri yang bersangkutan tanpa transfer ke dalam rahim wanita lain. Berakhir sudah penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga dapat diambil pelajarannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kekeliruan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.